Dia maha awal. Pahami dulu. Bedakan kata awal dengan maha awal. Sebelum dia. Makanya kata alfa dan omega itu tidak disifati oleh Tuhan. Al-awwalu wal al-akhiru, itu baru betul. Tidak ada Tuhan itu awal. Tidak ada sebelum dia. Tuhan itu tidak berawal, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya kan sederhana tuh, nggak nyambung kan? Yang saya tanya kepada saudara, apakah pada saat Tuhan belum menciptakan makhluknya, dia adalah manusia? Jawab dulu. Tetap dia adalah Allah. Tetap dia, kenapa kok pertanyaan saya, apakah Tuhan ketika dia berdiri sendiri tanpa makhluk, dia adalah manusia? Jawab. Bukan manusia, tetap dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Manusia, udah dijawab. Nah, berarti ketika dia bukan manusia, berarti dia kedudukannya adalah Khalik. Bagaimana dengan Yesus? Yesus itu kan adalah firman yang menjadi manusia. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan tadi Tuhan itu bukan manusia, kemudian ada sesuatu yang menjadi manusia, ini apa yang menjadi manusia? Firman yang menjelma menjadi manusia. Nah, sekarang saya tanya, pada saat Tuhan berdiri sendiri, firman berada di mana? Firman tetap pada Allah sendiri, dia adalah Allah, dia adalah Esa. Di mana dikatakan bahwa firman itu adalah Allah yang Esa? Di mana? Firman Allah adalah firman. Di mana dalilnya? Di mana di perjanjian lama firman adalah Allah? Di mana dalilnya itu? Ini pada mulai adalah firman telah menjadi itu pelajaran perjanjian baru, Pak. Yang saya minta perjanjian lama. Mana dalilnya di perjanjian? Coba perjanjian lamanya. Coba perjanjian lamanya dulu. Perjanjian lama di mana dituliskan bahwa Tuhan itu, Allah itu adalah firman. Itu tertulis di mana? Pak, itu di perjanjian baru itu sudah jelas. Saya minta di perjanjian baru ada. Saya tanya dulu kepada Bapak, perjanjian lama, perjanjian baru itu ada nabi yang menulisnya di sana? Siapa di antara penulis Bible perjanjian baru itu yang Anda sebut nabi? Ada? Ya, dia penulisnya, Pak. Enggak, saya tanya dulu. Dengarkan saudaraku. Yohanes itu ada dua. Yahya Pembaptis dan Yahya anak Nikodemus. Yahya yang Anda maksud nulis kitab Yohanes ini siapa? Yahya Pembaptis. Yahya Pembaptis rupanya penulis. Gitu. Coba Anda buka Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Apa yang diterangkan di sana? Coba bacakan, Pak. Ya silakan Anda baca. Saya malah mau cari lagi. Anda yang mau dalilnya ya. Siapa saksi? Siapa saksi yang menyampaikan berita itu kepada Yohanes Pembaptis? Ayo. Coba bacakan ayatnya. Bapak kan yang membawa ayat itu ya, baca. Saya lagi di gunung, Pak. Bible saya tertinggal di rumah. Ya itu makanya. Kalau Anda tahu dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini, yang telah memberikannya. Dan kita tahu, penulis Yohanes mengatakan, dan kita tahu bahwa kesaksian murid itu adalah benar. Siapa murid yang bersaksi lagi kepada Yohanes Pembaptis? Bukan, Yohanes itu adalah murid kesayangan Yesus. Yohanes itu adalah murid kesayangan Yesus. Dialah yang mana yang murid ini, Pak? Bapak, yang mana yang memberi kesaksian? Yohanes Pembaptis. Terus yang menulis kitab Yohanes ini siapa? Ya, Yohanes Pembaptis. Kenapa dia mengatakan dialah murid? Bangking. Iya, dialah murid. Harusnya kan dia tuliskan akulah murid.
Yang nggak berarti harus dia mengatakan harus aku. ya. Kenapa? Iya, Apa alasannya? bisa juga dia menulis. Apa alasannya? Iya, kita tanyakan aja sama Yohanes, kenapa kok dia? Oh, enggak bisa kayak begitu. Makanya Iya, jangan Anda membawa data. Jangan Anda loh. Yohanes Pembaptis, dasar Anda mengatakan itu apa? Dasar Anda mengatakan itu apa? Dijelaskan di situ Yohanes sebagai penulis buku. Coba Bapak di mana? Di mana? Di mana? Sejarah Alkitab. Di situ dikatakan. Udah. Sekarang yang lain yang bisa bicara, yang lain yang berdata. Tolong tunjukkan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan itu adalah firman. Di mana tertulis? Bang. Assalamualaikum, Bang. Ya. Waalaikum, silakan Saudara Phil. Pak Juma. Iya, gimana? Besok kita menyambut Idul Adha ya. Ya, mungkin kita betul. lebih tenang. Saya senang tadi dengan narasi yang Bapak bawakan terkait dengan soalnya ribut di sini, Bang. Saya harus kencang suaranya. Ribut di tempatku ini, aku lagi di gunung. Dengan Amsal Soleman itu terkait kata-kata bijak, hikmat dan marifat. Itu sangat bagus yang Pak. Iya, itu supaya merangsang teman-teman supaya punya malu gitu dalam beriman. Enggak, itu malu bagaimana apa? Soleman itu dia minta hikmat, Pak. Jadi ketika berdoa kepada Allah, dia udah minta umur panjang, dia udah minta kekayaan, Bang Juma. Iya, dia minta hikmat, betul. Dia bilang hikmat, sehingga Allah berkata, ketika engkau minta hikmat, aku memberikan kepadamu kekayaan dan umur panjang, dan tidak ada seorang nabi yang kaya seperti Raja Soleman itu. Iya. Jadi gini. Oke. Kalau Anda mau mengarahkan ke sana, saya ingin tahu dari saudara. Iya. Apa perbedaan antara orang bodoh dan orang cerdas? Kalau orang cerdas itu dia kalau cerdas itu mohon maaf, dia tentu mengetahui apa yang dia bicarakan. Kalau secara manusia ya, Bang Juma, apa yang dia bicarakan dia paham. Bukan dia dulu. Bagus. Iya. Tapi kalau hikmat itu ibaratnya patona. Kalau Bang Juma ini patona ada. Tapi kalau saya lihat humornya mungkin belum ada. Kalau Rasulullah itu kan patona kan. Kalau orang bodoh gimana? Orang bodoh ya dia membeberkan isi hatinya. Ya, kalau orang bodoh itu kayak mana? Nah, bukan begitu. Orang bodoh itu itu pintar tuh Pak Richard. Saat ini Pak Richard pintar. Orang bodoh itu suka asumsi. Kalau orang cerdas itu selalu berbicara data. Ya. Nah, sekarang kembali ke tema kita. Pada saat Tuhan. Kalau patona itu seperti pada saat Tuhan berdiri sendiri. Kita ke tema aja dulu, Pak. Kita nggak usah masuk. Ke tema aja dulu. Pada saat Tuhan itu berdiri sendiri, Tuhan belum menciptakan. Dia adalah manusia. Hakikatnya, apakah dia manusia? Jadi gini, Pak. Langsung dijawab ya. Ya. Jadi gini Pak Juma, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Elohim. Al-Ilah. Dan firman itu adalah Allah. Gitu Pak. Itu konteks pemahaman yang Oke. Saudara mengatakan bahwasanya pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke, ini saya bertanya, pada saat Tuhan berdiri sendiri, Pak, ini belum berfirman. Ini kan pada mulanya artinya kan ada sosok hal yang mau diceritakan. Apa itu daging? Pada mulanya adalah firman yang daging ini tadinya. Nah, sekarang yang ditanya, sebelum daging ini bermula,
esensi pencipta awal asal daripada firman, asal daripada daging tadi, itu berdiri sendiri, hakikatnya manusia atau bukan? Itu pertanyaannya. Iya, setuju. Nyambung, Pak. Jadi hakikatnya itu Allah. Allah itu roh adanya, Pak. Iya, Allah Bukan daging. Allah ini hakikatnya Roh adanya. manusia atau bukan? Roh adanya. Roh dalam arti ruah dalam arti apa, Pak? Angin atau waduh. Iya. Apa? Lagi ngapain? Iya. Ketahuan cowok suami kroyo atau poligami, mereka lebih Terlalu banyak narasumber nanti nih. Bang Kores, Akhirnya tabrak-tabrakan nanti. Bang Kores, di mute. Di mute dulu. Bang Kores, atau saya turunkan ya biar sadar ya. Gak sadar gitu. Bang Juma, Silakan Guruda. daging itu Iya. belakangan setelah firmannya baru menjadi daging. Ya, oke. Sebelum firman, Jadi, sebelum firman Allah itu ruh adanya, roh Allah. Dan firman itu sama dengan Allah. Firman itu kalau di Muslim mungkin kalimatullah. coba Anda bedakan dulu antara roh yang ada pada diri Anda dengan roh yang adalah Tuhan. Bedanya apa? Kalau kita beda, Pak Cuma. Iya, saya tanya bedanya apa? Bedanya apa? Cuma Tunggu. Yang kita bahas ini adalah roh. Anda mengatakan tadinya sebelum manusia itu adalah roh. Saya mau tanya, roh yang Anda maksud Tuhan itu dengan roh yang ada pada diri Anda itu bedanya apa? artinya gini, Bang Juma. Gini kita dudukan dulu. Ruh Allah dan firman itu adalah satu, Bang Juma. Tetapi kemudian dia husnul menjadi manusia. Iya. Anda kelebihan ilmu. Saya tanya, apakah menurut saudara roh itu bisa diciptakan? Roh itu adalah manifestasi daripada Allah, Bang Juma. Saya tanya, apakah roh itu bisa diciptakan? Kalau bisa Allah berkehendak bebas, apapun bisa diciptakan. Tapi roh itu adalah Saya tanya, apakah roh bisa diciptakan? Itu sederhana loh, itu pertanyaan. pasti bisa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, apakah Tuhan bisa diciptakan? Kalau Tuhan tidak bisa. Nah, sama enggak Tuhan dengan roh tadi? Tuhan dan roh adalah satu. Ketiganya yang esa, Ya. Bang Juma. Tadi saya tanya, apakah roh bisa diciptakan? Anda mengatakan bisa. Tuhan bisakah diciptakan Tuhan? Anda mengatakan tidak bisa. Sama enggak hakikatnya roh dengan Tuhan? Ya, dalam konteks kami kan Allah, firman dan roh adalah satu. Saya tidak menyentuh esensi iman Anda. Kita berbicara tentang umum aja dulu. Karena berdasar terhadap Amsal yang kita bahas tadi. Apakah roh bisa diciptakan? Anda mengatakan bisa. Berarti hakikat roh adalah ciptaan. Apakah Tuhan bisa diciptakan? Anda mengatakan tidak bisa. Berarti hakikat Tuhan adalah pencipta. Sama enggak antara ciptaan dengan pencipta, Pak? Ya, saya ngerti maksud Bang Juma mau dia. Nah, oke. Kalau sudah ngerti, apakah Tuhan itu adalah roh? Ya pasti. Berarti Tuhan Anda itu adalah sesuatu yang bisa dicipta. Betul? Tuhan kami adalah Allah. Loh, El Ayon, El Aloh, El Shaddai. itu namanya, Pak. Itu namanya. Yang kita tanya ini hakikinya, hakikatnya. Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh. Saya tanya, apakah roh bisa diciptakan? Jawaban Anda bisa. Tuhan bisakah diciptakan? Anda mengatakan tidak bisa. Berarti antara hakikat roh dan hakikat Tuhan itu beda. Setuju enggak? Sebenarnya hakikat yang sama, Bang Juma, dalam iman kami. Iya. Saya tidak bawa iman saudara. Saya hargai. Tolong dikarungin iman Anda bawa pulang. Kita lagi berbicara mengenai Amsal. Orang yang bodoh membeberkan kebodohannya. Orang yang pintar bijak di dalam berkata. Nah, pertanyaan saya kan sederhana tuh. Bang Juma, gini Pak, mohon maaf Pak Juma, itu konteksnya lain Pak.
Loh, nggak bisa. Nggak bisa, Bung. Dibalikan dalam Coba- keimanan, Bang Juma. Coba saudaraku, ini adalah hikmat pengajaran Nabi Sulaiman. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Artinya cepat marah itu adalah ketika sesuatu yang tersimpul dalam dialog bertentangan dengan logikanya, maka seketika mencari alasan untuk pembenaran. Oh, itu orang bodoh, Bang Juma. Nah, itu dia makanya saya katakan. Saya tanya kepada saudara, apakah roh itu diciptakan? Bisa diciptakan? Anda mengatakan bisa. Nah, saya tanya, apakah Tuhan bisa diciptakan? Anda mengatakan tidak bisa. Berarti antara hakikat Tuhan dan hakikat roh beda. Satu bisa diciptakan, satu tidak bisa diciptakan. Anda paham tidak di sini? Gini, Bang. Ah, itu kan, ini yang kena amsal ini. Anda kena amsal. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang yang bebal mencurahkan kebodohan. Mohon maaf, ini harus kita sampaikan. Ya, terima kasih, Bang. Ya. Iya. Ya, Anda masih mau mengatakan bahwa Tuhan Anda adalah roh? Allah itu roh adanya, Pak Juma. Saya tidak tanya Allah itu roh. Tuhan Anda. Apakah Anda masih mau mengatakan Tuhan Anda adalah roh? Ya, Bapa, Anak, dan Roh itu adalah satu. Saya tidak tanya doktrin. Saya tanya saudaraku nih. Sekali lagi, apakah Anda masih mempertuhankan roh? Roh itu kan penghibur, Bang. Begini Bang Suma, kita ini manusia ini adalah roh ciptaan. Yesus itu bukan roh ciptaan. Nah, sekarang saya tanya, Allah, firman apa Allah bedanya? yang menjelma menjadi manusia. Apa bedanya antara roh Yesus dengan roh Anda? Bedanya di mana? Beda. Bedanya di mana? Beda. Kita manusia Bedanya itu di mana? adalah roh ciptaan. Jangan Anda mengatakan beda. Ada ayatnya. Pak Juma, aku Saudara, Tuhan menciptakan manusia. udah. Satu-satu. Jangan langsung main dua. Oke. Telinga saya cuma dua. Tenang, satu aja dulu ngomong. Saudara mengatakan roh Yesus. Adam itu So- adalah ciptaan. Loh, roh tadi ini apa? Esensinya apa roh ini? Saya tanya sama saudara. Roh itu yang di diri kita ini manusia adalah roh ciptaan. Coba yang dalam Anda- diri Yesus itu adalah roh Allah sendiri. Yang Bagaimana menjelma menjadi Anda? manusia beda. Saya tanya, saudara Rikar, saya Gimana? tanya. Saya tanya, ini kita berbicara roh secara umum. Saya tanya kepada saudara. Iya roh. Ya, saya tanya kepada saudara. Apakah roh itu bisa diciptakan? Bisa. Inilah kita Apakah manusia. Ciptaannya. apakah Tuhan bisa diciptakan? Tuhan tidak bisa diciptakan. Dia adalah Allah Nah, sendiri. berarti dalam ketika- diri Yesus itu roh Allah yang menjelma menjadi manusia. Beda. Bagaimana di situ. Anda? Roh Bagaimana? dalam diri Yesus dengan roh dalam diri kita berbeda. Loh. Tadi katanya Tuhan tidak bisa Iya. diciptakan. Memang Tuhan. Kok Tuhan bisa Terus- diciptakan gimana? Ya terus caranya? kenapa? Bisa. Terus kenapa ada unsur roh pada dirinya? Bang Juma. Iya, Yesus karena itu bukan Allah, ciptaan, firman Allah Yesus itu yang Allah. menjelma menjadi manusia. Saya tanya sekali lagi, apakah roh itu bisa diciptakan? Bisa diciptakan. Inilah kita manusia. Bisa Tuhan menipu roh. Jauh usah Jadi ditambah-tambahi, Pak Richard. Iya, Kami bukan anak SD di sini, masalahnya, Pak. Bang Suma. Loh, Boleh saya jawab? dengarkan saya. Boleh saya jawab? Dengarkan, sabar bang. Boleh saya Sabar. jawab? Habis ini, Pak Richard dulu. Habis ini, Pak Richard, Anda mengatakan roh itu bisa diciptakan, Bisa. oke? Oh, bisa. Nah, terus kenapa Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda adalah roh? Dalam diri Yesus itu bukan roh ciptaan. Saya tidak roh, sedang membahas roh. Yesus. Aduh, Iya, parah kan ini. Anda bandingkan Yesus dengan kita manusia kan, itu kan jatuhnya di situ kan. Kita ini manusia adalah roh ciptaan. Yesus itu bukan roh ciptaan. Loh, Dia roh yang bagaimana ceritanya Bapak ini? Saya tanya kepada saudara. Di situ Saya bedanya, tanya, Bang. dengarkan. Apakah Tuhan bisa diciptakan? Tidak bisa diciptakan. Tuhan itu Nah. satu, Esa. Berarti kalau Tuhan tidak bisa diciptakan, berarti dia bukan roh. Tuhan itu roh loh. Tuhan itu firman. Apakah roh bisa diciptakan?
Kalau dalam diri manusia itu roh diciptakan. Saya tidak tanya, Dalam saya diri tidak manusia. tanya itu. Saya tidak tanya itu. Kalau Saya dalam tanya Tuhan apakah nggak roh bisa. bisa diciptakan? Dalam Tuhan nggak Loh, bisa. loh. Karena Tuhan itu Apakah roh bisa? Allah itu roh, roh adanya. Bukan Pak, jangan kayak gitu cara belajarnya. Oh, iya, Saya siap. tanya, apakah roh bisa diciptakan? Ya bisa lah, ini kita manusia. Nah, roh, berarti Allah, kalau Tuhan. oke, nggak usah banyak embel. Berarti kalau Tuhan Anda adalah roh, berarti Tuhan Anda bisa diciptakan, betul? Oh, nggak bisa, Pak. Tuhan nggak Loh, bisa. Tidak, nggak bisa. Lah. Beda Kalau dalam tuh, diri Yesus. saudaraku, kalau roh tidak bisa diciptakan, kalau Yesus itu roh Allah langsung. cobalah, Di situ beda, Bang Sumar. Bang Sumar, berhikmat kalau dulu. memahami seperti ini, sulit. Coba berhikmat dulu, Ya, makanya berhikmat berhikmat. dulu. Coba berhikmat Karena dulu. kan pakai logika, Bang, cuma nggak ketemu. Ini bukan Anda logika, jadi ini bingung, bukan kan? ini bukan logika. Ini bukan semata logika, Pak. Ini kebenaran Beriman juga absolut. berhikmat. Nanti beriman itu belakangan. Iya. Belakangan itu iman. Itu iman nomor 12. Kita tentukan dulu pola yang benar dulu. Anda mengatakan bahwa roh itu roh itu bisa diciptakan. Sedangkan Tuhan tidak bisa diciptakan. Apakah hakikat dua ini sama? Hakikatnya sama roh, tapi yang dalam diri manusia Loh. itu adalah roh ciptaan. Aduh. Bang Sumar. Pak Rikard, dalam diri Yesus jangan itu bawa Allah roh manusia dulu. King. Jangan bawa roh ke manusia dulu, Pak. Jangan bawa ke manusia. Ini roh secara umum. Apakah roh itu bisa diciptakan? Bisa, itulah kita manusia diciptakan. Anda Nggak bingung, kan? bisa. Makanya, Bang Sumar. Jangan Anda bawa punya logika, manusia. jadi nggak Ini masuk. roh. Jangan bawa manusianya dulu. Ini roh dulu. Hakikat roh. Apakah hakikat roh bisa diciptakan? Bisa saja Pak Bang. Kalau hakikat ilahi itu nggak bisa, dia Allah. Kok bisa diciptakan? Saya bagaimana? tidak bawa ilahi. Saya tidak bawa hakikat ilahi. Saya tanya hakikat roh itu apakah bisa diciptakan? Mungkin satu-satu, Bang. Cuma jangan kita dialog Oke, begini, Bang. saya Cuma jawab narasi ya. dulu, Halo. nanti moderator arahkan. Ya, oke. Silakan. Oke. Kalau begini Itu. nanti Silakan. Son of God. pusing nih, Pak. Ya. Permisi teman-teman, menurut Kejadian 1, roh itu berasal dari Allah. Memang dia pada mulanya tidak diciptakan. Coba baca. Enggak, menurut kitab-kitab. Coba baca Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya bumi berbentuk Jangan Berbentuk apa? Tidak ada begitu kata-katanya. lalu apa? Kayak mana ceritanya? Coba. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan roh Allah melayang-layang di atas air. Bukan air yang Anda pahami, Bang Juma. Kalau kita mengutip ayat itu, roh itu tidak diciptakan. Memang dia ada sebelum semuanya diciptakan. Dan bersama dengan Di mana Allah dalilnya roh di mana Kejadian dalilnya 1 roh tidak ayat diciptakan? 1. Di mana? Ya coba baca Kejadian 1 ayat Iya, 1. di mana di situ? Coba Di mana baca. di mana di situ? Dengar Di baik-baik, mana dengar di baik-baik. situ Dengar diceritakan? Pada mulanya Silakan. Allah Ya. menciptakan langit dan bumi, dan roh Allah melayang-layang di atas air Terus yang kosong. terus Anda bisa paham itu ayat kah? kalau saya katakan roh Allah melayang-layang itu adalah udara, setuju enggak Anda? Enggak, karena sudah terjelas Kenapa? itu adalah Kenapa? roh Allah. Kenapa bisa? Kenapa bisa Anda mengatakan bukan? Sementara angin itu bahasa Ibraninya apa? Jangan dulu pakai bahasa Ibrani. Loh. Jangan Itu dulu. kitabnya orang Yahudi, Pak. Roh itu bahasa Arab. Anda Oke, tanya tadi. sementara bahasa Ibraninya adalah ruah. Ruah itu bisa udara, bisa angin. Itu menurut Kalau dikatakan Anda. Itu menurut Anda. Coba Le- dengar sekali lagi terus? kita ya. Dengar Ah, sekali silakan. lagi. Silakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan Oke. roh Allah melayang-layang di atas jagat raya yang kosong. Pahami dulu Terus itu. terus Ayatnya. kalau diartikan udara atau angin salah enggak? Gak salah. Tidak ada kata Gini, angin gini, itu, Bang roh Juma. Allah. Jadi maksud Anda Tuhan itu melayang-layang gitu? Karena sudah ada di situ. Bang Juma. Jadi saudara mengatakan Tuhan melayang-layang? Melayang memang sesuai. Hah?
Tuhan melayang-layang gitu. Tuhan itu roh adanya, Sesuai Bang penjelasan. Nah, Tuhan itu roh adanya. Itu ajaran kalian. Sekarang saya tanya, di mana kitabnya orang Yahudi mengatakan Tuhan itu roh? Sekarang gini, Mana? Bang Juma. Gini, Mana? Ya makanya yang lain dia Mana? Pion dulu. Mana coba jangan mana? Anda paksakan. Loh, kok Anda yang memaksakan. Anda yang memaksakan. Anda yang memaksakan. Roh yang hidup. Oh, tidak ada dalilnya Tuhan itu adalah roh. Di dalam bahasa Yunani, dengarkan. Saya rasa Anda tadinya pintar. Ternyata sama aja. Dengarkan. Dalam bahasa Yunani, pneumahotheos. Apa artinya tuh? Apa artinya? Theos itu Tuhan. Biar bagaimana lu panjang Tuhan. lebar, kita tetap Theos percaya itu bahwa Tuhan. Allah itu Belajar di roh yang mana? hidup, tidak bakal bisa mati. Gimana ceritanya? Tidak bisa Baca mati. dulu Terus ayat yang disalib? Terus yang disalib siapa? Itu. Yang disalib itu siapa kalau tidak bisa mati? Lu sudah keluar dari topik. Sekarang lu kan? bicara salib. Pada awalnya Oke, lu bilang oke. jangan keluar topik. Kita Oke, bicara roh oke. itu. Oke, saya rasa Anda tidak memiliki pemahaman yang tinggi tentang roh. Sekarang gini, Justru Anda coba yang tidak memahami kitab sabar dulu, kita. sabar dulu. Bolak-balik dari awal hingga akhir. Sabar. Ingat tadi menyamakan Tuhan kami dengan Tuhan Anda yang bukan yang hidup. coba Anda anak situ. anak Theos, kamu bicara santai, anak Theos. Oke, kau santai. Kalau saya bicara, beri ruang untuk saya bicara. Silakan bicara, Teman-teman, jangan putar balik bicara. Putar balik otakmu yang terbalik. Tadi saudara-saudaramu mengatakan roh itu bisa diciptakan. Apakah Tuhan bisa diciptakan? Kan bukan saya yang jawab. Ya udah sama aja. Oke, kalau gitu ini giliran kamu. Jangan putar. Oke. Kamu punya Bible di situ, punya Bible, kamu buka Biblemu Yohanes 3 nomor 34, tolong bacakan kepada saya. Saya pingin dengar dari Anda sendiri. Sampean baca aja. Kamu baca, aku pingin dengar. Kamu yang baca, lu yang buka. Saudara, masa gue yang baca. Itu kitab saudara, bacakan supaya jangan ngeyel nanti ketika saya menjelaskan. Silakan. Baca aja, silakan baca. Saya Sebab siapa, dengarkan. Sebab siapa yang diutus Tuhan, dengarkan ya. Sebab siapa yang diutus Tuhan. Pertanyaan saya, apakah cuma Yesus yang diutus oleh Tuhan? Lanjut dulu bacanya. Bagaimana? Saya tanya dulu. Apakah cuma Yesus yang Saya tidak bakal menjawab kalau Anda tidak melanjutkan baca ayatnya. Silakan baca, lanjutkan. Oke, Lanjutkan, sebab siapa yang diutus Theos, dialah yang menyampaikan firman Theos. Karena Theos mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas.